Akhirnya Pemprov Jawa Tengah mengikuti langkah Pemprov Jabar menghapus denda pajak kendaraan bermotor. Mari kita lihat videonya, pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Lutfi. Kita akan lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya. Tetapi kita dengan batas waktu yaitu tanggal 8 April sampai 30 Juni. Jadi kita kasih batas waktu masyarakat untuk segera membayar pajak berjalan yang 2025 dari mulai tanggal 8 sampai 30 Juni. Jadi pajak berjalan harus dibayar. Syaratnya kan pajak berjalan itu harus dibayar. Jadi dia datang itu harus bayar pajak berjalan yang 1 tahun yang 2025, maka pajak yang piutangnya akan kita hapus. Tapi kita kasih batas waktu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi, menjadi idola dari warga masyarakat. Bukan hanya warga masyarakat Jawa Barat saja, tetapi di luar provinsi Jawa Barat pun mengidolakan Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat di YouTube itu ada seorang ustadz di Sumatera Barat yang mengatakan bahwa masyarakat saat ini dari Sabang sampai Merauke itu terdedi-dedi. Maksudnya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, yang kebijakannya itu selalu pro rakyat. Kemarin itu banyak warga masyarakat di luar provinsi Jabar itu mengharapkan di setiap provinsinya juga melakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Di Jawa Timur ada diusulkan oleh Cak Soleh dan juga warga yang lain, dan warga Cilacap kemarin juga mengharapkan di Jawa Tengah juga melakukan hal tersebut, dan alhamdulillah Jawa Tengah juga mengikuti langkah kebijakan dari Pemprov Jabar yang akan menghapus denda kendaraan bermotor. Sebagaimana videonya tadi sudah kita saksikan di dalam cuplikan di depan tadi ya, yaitu Bapak Lutfi selaku Gubernur Jawa Tengah sudah memberikan pernyataan yang mana waktunya diberi kesempatan yaitu pada tanggal 8 April sampai 30 Juni. Nah, hal ini Kang Deddy Mulyadi memang sebagai mentor tidak ada salahnya kalau gubernur-gubernur yang lain mengikutinya, karena sesuatu hal kebaikan itu tidak jadi masalah kalau ditiru. Jadi mencontoh hal yang baik itu adalah sesuatu hal yang baik pula. Dan kalau selama ini orang-orang yang memusuhi Kang Deddy, yang mengatakan Kang Deddy seorang musyrik begitu ya, mengkhawatirkan nanti di Jawa Barat dijadikan kota musyrik. Nah, Anda bisa melihat itu bagaimana sepak terjang Kang Deddy yang didukung oleh warga masyarakat, bukan hanya warga Jabar saja, bahkan dari Sabang sampai Merauke itu mendukung Kang Deddy karena kebijakannya itu selalu pro kepada masyarakat. Bahkan seorang ustadz yang ada di Sumbar itu mengatakan, meskipun banyak para pemimpin yang habis Quran, seorang ulama, tapi kebijakannya, tindakannya tidak seperti Kang Deddy. Kang Deddy meskipun tidak memperlihatkan dirinya sebagai seorang ulama, tapi perilakunya adalah mencerminkan isi daripada kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk dilakukan atau dilaksanakan. Jadi Anda, kelompok orang yang membenci Kang Deddy, yang mengatakan musyrik, sebagaimana Habib Rizik kemarin videonya bahkan sampai menantang ya, sekarang bukalah matamu ya, para pahlawi khususnya ya,
para orang-orang FPI atau pendukung-pendukungnya. Bukalah mata Anda. Anda hanya sekedar bisa bercuap-cuap sok sebagai ulama, tapi tindakannya tidak seperti seorang ulama. Tetapi Kang Deddy, meskipun tidak menampakkan dirinya ulama, tetapi tindakannya mencerminkan dan melaksanakan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Inilah yang dinamakan seorang muslim sejati, ya seperti ini. Inilah ciri-ciri seorang muslim Nusantara. Tidak memperlihatkan pakaiannya saja yang sorbannya gede, jubahnya putih-putih, pakai gamis. Meskipun Kang Deddy biasa-biasa saja, tetapi tingkah lakunya, tindakannya mencerminkan perilaku daripada melaksanakan isi daripada kandungan Al-Quran. Jadi buat Anda semuanya nih ya, yang membenci Kang Deddy, bukalah matamu. Jangan sok Anda sebagai seorang agamis, sok Islami, tapi tindakannya jauh di luar itu. Dan ini bukan hanya saya sendiri yang mengatakan hal ini, karena saya sebagai pendukungnya bukan sama sekali. Saya netral dan saya mengatakan dengan sejujurnya, karena memang Kang Deddy mendapatkan dukungan dari warga masyarakat dari Sabang sampai Merauke, sebab tindakan perilaku Kang Deddy yang membantu membela rakyat bawah. Dan mari kita lihat, ini ada cuplikan video dari seorang ustadz di Sumatera Barat yang mengatakan hal seperti itu. Jadi tidak hanya saya yang mengatakan hal-hal kebaikan tentang Kang Deddy ini. Mari kita lihat videonya berikut ini. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya. Sehingga gelarnya saja Buya. Tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat-sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Belum ada kita jumpai pemimpin seperti beliau. Sekalipun orang yang paham agama, tuh bayangkan tuh. Sekarang yang jadi Sumatera Barat ini untuk 4 periode ya. Untuk 4 periode kepala daerah Sumatera Barat dipimpin oleh ulama. 2 periode Bapak Haji Irwan Prayitno. Ulama itu hafal Quran. Sekarang untuk periode yang kedua Bapak Buya Mahyeldi. Ini juga penghafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran tapi untuk mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran itu ya sudah, tapi belum seperti yang diharapkan. Subhanallah, mudah-mudahan kita doakan akan ada pemimpin yang setegas KDM ini, khususnya untuk Sumatera Barat, semoga mencontohlah ya.